Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang lagi sulit atau tidak lancar semuanya, mudah-mudahan malam ini dengan kita awali dengan pembacaan Fatihah, mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki lancar, urusan lancar, keluarga kita, anak, istri, semuanya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak, yang menonton, mendukung, nge-like, subscribe dan lain-lain, mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya. Kami hantarkan Fatihah, dengan begitu semuanya dilancar semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Nah, langsung saja ya. Ini yang akan kami bahas. Ini kok ada-ada saja gitu nih. Yang dibahas ada channel tadi ya, bahkan sampai telepon WA lah gitu kesannya. WA ya, teman ya, sahabat begitu yang tanyakan, "Bang, kok namanya channelnya kok Bidadari Surga gitu, apa alasannya dan ceritanya bagaimana kok dinamakan Bidadari Surga?" Karena ketika awal jumpa dengan channel ini dikira perempuan gitu, dikira wanita. Akhirnya langsung ditonton videonya. Ketika dicek kok jenengan gitu, kok sampean gitu. Ini gimana bang, kok ceritanya? Isi videonya dengan profilnya kok tidak sama, perempuan. Begitu ya. Nah, ceritanya begini ya. Saya tertarik kepada sebuah cerita ya. Ini ada kaitannya dengan hamba atau sahabat Rasulullah atau umatnya Rasulullah yang 3 orang. Yang pertama itu Abu Lahab ya. Ceritanya itu Abu Lahab. Abu Lahab tahu sudah ya siapa Abu Lahab dan kenapa kok memusuhi Rasulullah. Abu Lahab. Terus juga Abu Jahal ya. Abu Jahal siapanya Rasulullah dan mengapa kok kenapa Abu Jahal kok memusuhi Rasulullah? Sudah tahu kan ceritanya ya. Abu Lahab itu siapa, Abu Jahal itu siapa. Dan yang terakhir yang kami sebut adalah Bilal bin Rabah. Nah, Abu Jahal siapa, Abu Lahab siapa, Bilal bin Rabah siapa. Nah, ini yang akan kami bahas dan nanti juga kaitannya dengan channel saya ya. Nanti kaitannya dengan channel saya yang bernama Bidadari Surga. Ya, kita simak baik-baik ya. Penting ini ya. Ini penting. Mohon disimak, di baik-baik lah gitu. Baik-baik. Jangan tidak baik ya. Kalau tidak baik katanya itu kan nyepam gitu. Itu tidak baik ya. Yang baik-baik saja ya. Nah, Abu Lahab dan Abu Jahal itu adalah keluarganya Nabi ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal ya. Abu itu kan bapak. Jadi Jahal itu bodoh, jahlun bodoh, bapaknya orang bodoh. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab itu seseorang keluarganya Kanjeng Nabi, dekat dengan Kanjeng Nabi mulai sejak kecil. Tapi salah satu manusia, salah satu hamba Allah yang kedua-duanya dilaknat oleh Allah. Jadi Abu Lahab itu hamba Allah yang tampan wajahnya. Jadi Abu Lahab itu hamba Allah yang tampan wajahnya. Abu Jahal pun sama. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu tampan, ganteng, gagah, kaya lagi. Jadi orang yang kaya ketika zamannya Rasulullah itu Abu Lahab, Abu Jahal itu kaya. Kaya, penguasa ketika itu ganteng, tampan dan menjadi tokoh
tokoh masyarakat, tokoh Quraisy ketika itu. Tokoh Quraisy dan disegani dan disegani, dihormati ketika itu. Luar biasa ya. Ini Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, Allah menciptakan itu kedua-duanya itu ganteng, tampan, wajahnya bagus, sama, merona, ketika dipandang menarik bagi banyak perempuan ketika itu. Nah, tapi kedua-duanya dengan Allah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi siapa sangka ya, di balik ketampanan Abu Jahal dan Abu Lahab, siapa sangka Bilal bin Rabah. Jadi menurut cerita Bilal bin Rabah itu, tahu ya siapa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu salah satu seorang yang hitam, bahkan di ceritanya itu hanya giginya saja yang putih, semuanya hitam. Bilal bin Rabah itu seseorang budak yang dimerdekakan oleh sahabat Rasulullah, akhirnya menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi yang sangat setia. Bahkan Bilal bin Rabah itu dipinjai dengan batu besar, tapi sabar Bilal, akhirnya dimerdekakan dengan sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya bin Rabah itu merdeka. Nah, ketika merdeka bebas, beliau memeluk agama Islam, mendampingi Rasulullah kemana-mana. Tapi pertama kali azan ketika itu Bilal bin Rabah. Memang dengan suara emas merdunya itu luar biasa. Di balik wajahnya yang hitam, yang hanya kelihatan giginya saja. Nah, ini apa kaitannya dengan bidadari surga itu bagaimana? Nah, ini ya, saya bacakan ini kisahnya. Abu Lahab tampan wajahnya, Abu Jahal pun sama. Tapi Allah laknat kedua-duanya mereka. Siapa sangka Bilal bin Rabah yang hitam, legam, hingga digambarkan hanya nampak mata dan giginya. Seorang Bilal bin Rabah hanya nampak mata dan giginya, namun ia dirindukan oleh bidadari surga. Wah, ya kan? Jadi Bilal bin Rabah seorang yang hitam, bukan hitam manis ya, asli hitam, yang kelihatan hanya giginya saja dan hanya giginya saja yang tampak dan matanya itu. Namun di balik itu ia dirindukan oleh bidadari surga. Artinya kenapa? Jadi Allah tak memandang orang hitam, orang jelek, orang di masyarakat dikucilkan, tapi semua itu Allah menilai adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan, kewajiban kita dilakukan, apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Insya Allah juga akan kita semua, jadi saya, jenengan semua ini, dimanapun jenengan berada, apapun yang kita lakukan, selama kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan takwa kepada Allah, insya Allah akan dirindukan oleh bidadari surga. Bidadari surga itu siapa? Bidadari surga adalah seorang bidadari yang disediakan kepada hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-hamba itu yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, laki-laki itu pasti diberikan bidadari surga. Kalau seorang perempuan ketika sukses dalam beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya disediakan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesenangan seorang laki-laki, kesenangan seorang perempuan itu tidak sama. Kalau laki-laki pasti senangnya itu seorang perempuan, seorang wanita. Ya kan? Masuk kan ya? Coba cek, sudah tanyakan ke semua laki-laki, pasti selalu merindukan seorang perempuan dan wanita. Tapi perempuan itu 100% biasanya suka dan senang kepada perhiasan yang indah. Makanya apa yang bisa kita berikan kepada istri kita, hal-hal yang indah, itu akan menyendangkan kepada seorang perempuan. Terima kasih ya, itu sekilas cerita bidadari surga. Jadi akhirnya channel ini kami buat adalah dengan nama bidadari surga. Karena Abu Lahab tampan wajahnya, Abu Jahal pun sama, tapi Allah laknat kedua-duanya. Terus Bilal bin Rabah yang hitam legam, yang hanya tampak putih dan matanya yang putih, tapi di balik itu semua dirindukan bidadari surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih menyimak, yang menyampaikan semuanya akan bisa menambah wawasan dalam cerita-cerita ini, kisah-kisah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kalau manfaat
manfaat, ada berguna cerita-cerita ini, bisa bisa dukung, bisa sebar, bisa like dan dukung dengan cara like, subscribe dan lain-lain. Terima kasih yang menonton, mudah-mudahan mudah-mudahan menjadi tambahan cerita yang bermanfaat, dan semuanya mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kama akhiri, Allahumma fi lakum mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.